wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sini Nursanti. Saya mahasiswa Public Relations, Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Islam Bandung. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Konstruksi Makna Keluarga dengan Anak Tunagrahita, Studi Fenomenologi pada Konstruksi Makna Keluarga dengan Anak Berkebutuhan Khusus Penyandang Tunagrahita. Pada penelitian ini, saya dibimbing oleh Ibu Nova Yuliati Dokteranda MSI. Latar belakang pada penelitian saya yaitu dalam membina keluarga, pastinya sepasang suami dan istri menginginkan kehadiran seorang anak sebagai pelengkap dalam rumah tangganya. Namun, tidak semua anak-anak yang lahir di dunia adalah anak yang sempurna. Beberapa anak terlahir dengan ketidaksempurnaan, keterbatasan, juga ketidakmampuan psikis ataupun fisik, dan anak-anak tersebut tergolong ke dalam anak berkebutuhan khusus. Banyak masalah yang akan dihadapi oleh orang tua dengan anak berkebutuhan khusus, terutama proses penerimaan yang panjang dan cukup sulit sampai orang tua dapat sepenuh hati menyayangi juga merawat anaknya sepenuh hati. Orang tua akan berusaha menerima kenyataan melalui proses penerimaan yang akan dilalui oleh orang tua, serta konstruksi makna yang terbangun juga kesadaran menjadi orang tua dari anak berkebutuhan khusus. Tujuan pada penelitian ini yaitu ada 5. 1. Untuk mengetahui terbangunnya kesadaran menjadi orang tua dengan anak berkebutuhan khusus penyandang tunagrahita. 2. Untuk mengetahui makna sebagai orang tua anak berkebutuhan khusus penyandang tunagrahita. 3. Untuk mengetahui interaksi yang terbangun dari orang tua dengan anak berkebutuhan khusus penyandang tunagrahita. 4. Untuk mengetahui komunikasi verbal dan non-verbal orang tua dengan anak berkebutuhan khusus yang terdiri dari orang tua dan juga untuk mengetahui hambatan menjadi orang tua dengan anak berkebutuhan khusus penyandang tunagrahita. Dari teori ini menghasilkan adanya pengalaman, adanya penolakan, adanya penerimaan, adanya kesabaran, dan adanya pelatihan. Lalu pengasuhan berjalan secara normal dan terkonstruksinya metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi fenomenologi. Subjek penelitian orang tua dengan anak tunagrahita, objek penelitian konstruksi makna keluarga dengan anak tunagrahita, teknik pengumpulan data yaitu wawancara mendalam, observasi, dokumentasi, dan juga studi pustaka. Uji keabsahan data yaitu menggunakan triangulasi sumber, teknik analisis data yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Lokasi penelitian bertempat di Sekolah Luar Biasa Negeri A Citerep, Cimahi. Dari penelitian 1. Terbangunnya kesadaran menjadi orang tua dengan anak tunagrahita. Orang tua mulai menyadari anaknya mengalami tunagrahita yaitu ketika anak pasca lahir sampai anak usia 2 tahun. Awalnya orang tua mengalami perasaan syok, sedih, emosi, menyesal, khawatir, marah, dan merasa tidak berdaya, juga masih beranggapan semuanya ini seperti mimpi. Namun seiring berjalannya waktu, orang tua dapat menerima kondisi anak sepenuh hati. Awal mula orang tua menyadari karena adanya beberapa ciri-ciri fisik anak yang memang menjurus ke dalam ciri-ciri anak tunagrahita juga, dan juga orang tua merasakan khawatir karena anak mengalami proses perkembangan yang cukup lambat. Orang tua di sini memaknai anaknya sebagai anak yang spesial, anak yang memberikan perubahan baru di dalam keluarga, anak yang menjadikan pribadi orang tua menjadi lebih baik, anak yang dititipkan oleh Allah kepada orang tua untuk dapat membawa orang tua ke jalannya Allah, menuntun orang tua ke surga, dan yang terbangun antara orang tua dengan anak tunagrahita. Terbangunnya interaksi ini dimulai terlebih dahulu oleh orang tua, anak pun spesial hanya untuk orang tua yang membangun pendekatan dengan anak, terus memberikan perhatian kepada anak, dan juga dapat memberikan semangat kepada anak agar anak dapat berkembang secara baik itu psikisnya, fisiknya, ataupun intelektualnya. Dan interaksi ini dibangun untuk melakukan pendekatan antara anak dengan orang tua. Ketika orang tua mengalami kesulitan untuk membangun interaksi ini, maka orang tua menggunakan media edukasi seperti yang keempat, yaitu komunikasi verbal dan non-verbal anak interaksi bersama keluarga. Anak tunagrahita sama halnya dengan anak normal lainnya, sama halnya dengan manusia normal lainnya, yang dimana komunikasi non-verbal lebih dominan dibandingkan komunikasi verbal, mengalami perkembangan komunikasi yang lambat, dan juga adanya keterlambatan untuk mengolah kata
dan juga adanya kesulitan dalam berbicara, di mana anak tunagrahita ini mengalami gangguan ujaran dan juga gangguan bahasa. Sedangkan komunikasi nonverbal yang lebih dominan pada anak tunagrahita ini sama halnya dengan komunikasi verbal pada orang normal biasanya. Dan itu merupakan fenomena komunikasi anak tunagrahita. Penelitian yang terakhir lebih beragam dan dinamis. Hambatan orang tua dengan anak tunagrahita. Hambatan yang dialami oleh orang tua dengan anak tunagrahita ini yaitu ketika orang tua menghadapi anaknya yang sedang tantrum. Karena anak tunagrahita ini mengalami masa tantrum yang lebih panjang dibandingkan anak normal lainnya. Masa tantrum anak tunagrahita ini bisa sampai usia 10 tahun atau bahkan sampai anak usia dewasa, di mana ketika anak sedang tantrum, kadangkala anak dapat menyakiti dirinya sendiri, seperti menyedotkan kepala atau memukul-mukul dirinya sendiri, dan melakukan hal-hal yang membuat orang tua merasa khawatir dan kebingungan bagaimana solusi yang harus dilakukan. Dan ketika anak memiliki keinginan yang tidak dapat dipahami oleh orang tua, anak dapat emosi dan juga dapat melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Ada juga hambatan yang membuat orang tua sedih dan kebingungan karena adanya stigma buruk terhadap anak dan juga terhadap keluarga, yang mana stigma tersebut membuat peran ibu menjadi merasa bersalah dan sedih yang berkelanjutan.